The Project akan mengajak Anda melihat sebuah konsep rumah yang tidak biasa. Karya seorang arsitek kenamaan Indonesia yaitu Bapak Irianto Purnomo Hadi. Inside Out and Outside In. Konsep rumah yang menggabungkan unsur keindahan pemandangan luar menjadi bagian dari keindahan di dalam rumah. Langsung saja bersama kita saksikan rumah inspirasi yang satu ini. Halo, Pak Irianto, Anis. aduh senang sekali. Selamat datang. Selamat pagi. Ya. Pemirsa Anda bisa lihat di sini, saya sekarang bersama dengan Pak Irianto. Aduh Bapak masih gondrong juga nih rambutnya. Iya, belum sisirannya. Oke, Pak Irianto adalah seorang arsitek Indonesia dari Antara Arsitek. Dan Anda bisa lihat di sini, saya akan mengajak Anda pagi ini untuk melihat karya beliau. Ini yang sering disebut sebagai foyer. Ya, Oke. Kalau kita masuk ke rumah orang kan begitu masuk nggak kelihatan semuanya. Jadi foyer berfungsi sebagai filter. Oke. Dan dalam hal ini waktu buka pintu ada penghalang yang membuat ruangannya terbatas. Lalu kita lanjut ke Nah ini balik ada ini. ruang penerima. Jadi kalau orang bilang ruang tamu mungkin. Ya. Ukurannya terbatas saja, ya. Tetapi dari sini kita mulai melihat ke dalam. Dan ternyata rumahnya tidak seperti di luar yang tertutup, ternyata rumahnya terbuka di dalam. Terbuka dan besar sekali. Wah ini bisa dibuka nih Pak. Oh bisa, kita lihat cara bukanya ya. Oke. Tarik dikit, Tarik dikit. udah buka, otomatis. Pakai sistem. Wah. Ya. Sedikit tenaga sedikit sih ya. Karena ukurannya cukup besar. Cukup besar. Wow, rumahnya bagus sekali. Ya, dengan begitu kita udah mulai bisa lihat dalamnya seperti apa. Di luarnya kan seperti apa namanya tertutup sekali, tapi ternyata sangat terbuka di dalam. Mungkin Pak Irianto bisa cerita kepada pemirsa pagi ini mengenai konsep arsitekturnya sehingga lebih jelas Pak. Iya, rumah ini di atas tanah 3.500. Jadi tentu ukurannya cukup besar ya. Kalau tanah yang cukup besar berarti kita berkesempatan banyak untuk dapat taman dan bangunannya secukupnya saja. Nah, pada dasarnya itu sehingga seperti tadi saya katakan walaupun di depannya tertutup tapi di dalamnya memberi peluang untuk mendapatkan pemandangan luar yang banyak, perluasan pandangan karena di belakang ada lapangan golf. Apakah memang ada konsep tertentu untuk warna ini? Warna coklat ini mewakili warna yang seperti karat. Nah ini kemudian menjadi tema dari beberapa material lain seperti ini. Seperti tembaga ya Pak? Ini besi, tapi Besi. dibuat seolah-olah karat juga. Warna putih tentunya dipakai sebagai latar belakang. Jadi pada dasarnya warnanya nggak banyak ya. Saya rasa bisa dihitung putih, coklat, hijau, dan ada abu-abu sebagai alas. Oke. Ingin sekali kita mengajak pemirsa nih pagi ini Pak Irianto langsung kita muter-muter lihat Boleh. ruangannya. Mungkin Ya. mulai dari mana nih Pak Irianto? Kita ikutin alur yang sudah disediakan ya. Itu sketsa siapa tuh Pak? Ini sketsa saya dong tentunya. Waduh. Ternyata ditaruh sini, jadi saya merasa sangat terhormat karena iya. ini kan orang masuk pasti lewat Langsung sini. melihat sini, Ya. luar biasa ya. Ini adalah satu perwujudan penghargaan dari pemilik atas Ya. kepuasan terhadap arsitek yang mendesain rumahnya. Menarik sekali. Ceritanya mulai di sini. Iya. Kita menyusuri jalan yang tersedia. Oke. Kita bisa lihat bahwa sekarang kita nggak lihat banyak, kita cuma lihat satu area tertentu saja seperti Ya. ini ya. Kita bisa berjalan mengelilingi, itu ada fokus terhadap satu artwork di sana. Area patung. Pak Irianto ini dindingnya menarik sekali. Ini granit ya? Iya, dinding yang tadi di luar Oke. diperlihatkan juga ke dalam. Wow. Jadi 2 lapis. Ini ruangannya cenderung cerah ya Pak? Maksudnya tidak perlu cahaya buatan, tidak perlu menghidupkan lampu. Ya, karena ada bukaan-bukaan besar. Tadi kita kan sudah sempat lihat jendela pertama. Oke. Waktu kita jalan sampai di sini ada jendela lagi, makin lama makin kelihatan luas kan? Ya, sangat luas Jadi ini. Makin lama makin besar. Ini ruangan apa Pak? Ruang keluarga sekarang. Ini ruangan keluarganya cukup besar ya Pak Irianto? Ada
dua setting, satu menghadap ke dalam, satu menghadap keluar. Nah dari sini kita udah mulai melihat halaman belakang. Tadi kan kita lihat halaman tengah. Dan Ya. dindingnya dicat berwarna biru. Iya, di sini warnanya agak sedikit redup. Dan ini semuanya terbuka. Ya, Kalau kita lihat di sini pemirsa, tone dari ruangan dan furniturnya juga masih senada. Oke, jadi semua furniture dari rumah ini itu apakah ada yang betul-betul Pak Irianto desain ataukah mixing dengan penghuni? sebagian besar beli. Nah, saya lihat di sini ada beberapa elemen-elemen etnik. Apakah memang penghuni yang menyukai atau pemilik rumah ini atau Bapak yang mensupport mereka untuk menyukai ini? Kebetulan untuk rumah ini ada yang bantu saya, Oke. namanya Elis, sebagai konsultan untuk memilihkan barang-barang seninya. Kita lanjut kemana nih Pak? Kita bisa menuju keluar, Oke. ya. Nanti setelah itu kita menuju ke tengah rumah yang di luar. Nah, disitulah kita bisa dengan leluasa melihat ke belakang maupun ke depan. Oke, baik. Ya. Mari Pak. Yuk. Yuk. Jadi kalau dari arah kita duduk, Oke. seolah-olah melayang nggak ada pagar. Tapi tidak berbahaya karena kalau kita jalan ke pinggir ternyata ada tangganya. Ya, jadi posisinya saya rasa cukup ideal. Ada perbatasan air dari danau, kemudian ada sedikit hutan di sana. Jadi memang posisinya bagus sekali untuk lokasi ini. Bisa cerita sedikit Pak, kenapa bentuknya persegi-persegi begitu? Jadi ini persis di tengah kita berdiri. Ya. Kita bisa melihat ke belakang, tapi dalam hal rumah ini kita juga bisa melihat ke depan lagi. Oke. Dan kita bisa menikmati juga rumahnya dari arah belakang. Satu kotak itu satu kamar. Saya lihat seperti layar, itu sesungguhnya apa? Apakah roller blind atau apa menjadi bagian dari arsiteknya Bapak? Ya, jadi saya rasa pada umumnya orang menyangka bahwa roller blind harus selalu di dalam. Blinds itu bisa diletakkan di luar. Seperti hal ini, satu kamar itu kan terasnya tadinya terbuka, kelihatan kacanya. Kalau panas, ini bisa turun sendiri, jadi di dalamnya bisa adem. Jadi inside out, outside in. Oke, Ya. dan ini Ini ada blinds line dari kayu. dan ini menjadi bagian dari konsep arsitek Bapak Iya, juga. iya, karena kita tahu kalau kaca yang demikian besar tentu perlu penghalang yang bisa mengurangi sinar matahari masuk. Wah, cantiknya ini area dari kamar Ini utama. bagian dari kamar utama, tapi lounge-nya dipisah. Kamar utamanya terbagi menjadi dua bagian. Ini adalah tempat di mana untuk bersantai. Sofanya juga interiornya menarik sekali karena ada Roman blind yang bisa dibuka tutup dengan sistem. Dari keseluruhan arsitekturnya di sini pemirsa, Anda bisa lihat di sini simple sekali dan clean look. Sekarang kita masih di area terbuka juga, dan ini mungkin bisa cerita fungsi ruangan ini Pak, karena dudukannya kan beda nih. Ya, Nyantai banget pemirsa, di sini betul-betul seperti di resort. ya ini alternatif. Jadi kalau di bawah bosan bisa ke atas melihat lebih jauh. Pemirsa, Anda bisa lihat di sini bagaimana menariknya rumah yang kita kunjungi pagi ini. Dan bagaimana menariknya juga Pak Irianto berbagi kepada kita. Pak Irianto, terima kasih banyak. Sama-sama senang Iya. dikunjungi. Itulah tadi pemirsa, Anda sudah saya ajak bersama tim The Project di sini untuk melihat sebuah karya dari Bapak Irianto, arsitek Indonesia, di mana rumah ini sangat unik. Dari depan kita lihat sedikit sekali view, kemudian kita melangkah lagi ke belakang, kita bisa melihat semuanya view sedikit demi sedikit. Konsep warnanya Anda bisa lihat di sini, sangat konsisten dari depan sampai belakang. Begitu juga pemilihan arsitektur dan interior, juga pemilihan dari furniturnya. Ada warna putih, warna coklat, warna hijau, dan juga ada warna abu-abu. Jika Anda memiliki tanah atau rumah, tidak ada salahnya menciptakan rumah seperti ini. Sebuah rumah yang mengawinkan antara interior dan arsitektur bersama-sama.
The Project kali ini diberikan kesempatan untuk lagi-lagi memakeover sebuah ruangan. Ruangan yang kita akan makeover ini, pemirsa, ukurannya adalah 3 meter kali 2,8 meter. Apa yang kita lakukan? Kita mengecek dindingnya, kemudian kita lihat. Semua yang tidak rapi kita rapikan, kita cat ulang, dan kita berikan beberapa alternatif wallpaper nantinya. Kemudian ada juga furniture baru, furniture lama nanti kita ganti supaya lebih lagi cozy dan lebih up to date tentunya interiornya. Dan beberapa artwork baru, begitu juga dengan tampilan lampu-lampu. Di sini nanti ada standing lamp, ada table lamp, dan ada coffee table. Curtainnya juga kita ganti ya pemirsa, sehingga ruangannya menjadi lebih cantik.